Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Novitasari dari Tadris Biologi 4A akan menjelaskan materi tentang ekologi tingkah laku. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, apa itu ekologi tingkah laku. Oke, jadi ekologi tingkah laku atau biasa disebut juga sebagai perilaku adalah suatu aktivitas suatu organisme akibat adanya suatu stimulus atau disebut juga dengan rangsangan. Nah, jadi tingkah laku hewan itu dia terjadi karena dua hal. Yang pertama itu adalah karena pengaruh genetis atau bawaan dari lahir atau disebut juga dengan innate behavior. Dan yang kedua itu adalah karena akibat proses belajar dari pengalaman yang dapat disebabkan oleh lingkungan. Nah, jadi kita akan membahas perilaku yang disebabkan oleh gen-gen dan faktor-faktor lingkungan. Nah, jadi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku adalah semua kondisi di mana gen yang mendasari perilaku itu diekspresikan. Nah, hal ini dia meliputi lingkungan kimiawi dalam sel dan juga semua kondisi hormonal dan kondisi kimiawi dan fisik yang dialami oleh seekor hewan yang sedang berkembang di dalam sebuah sel telur atau di dalam rahim. Nah, jadi perilaku ini dia juga meliputi interaksi antara beberapa komponen sistem saraf hewan dengan efektor dan juga berbagai interaksi kimia, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan dengan organisme lain. Nah, semua gen, termasuk gen-gen yang ekspresinya mendasari perilaku bawaan, itu memerlukan suatu lingkungan untuk diekspresikan. Nah, jadi ada beberapa contoh dari ekologi tingkah laku yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan gen. Yang pertama itu adalah yang pertamanya itu adalah hibernasi. Hibernasi itu adalah suatu teknik bertahan hidup pada lingkungan keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau disebut juga dengan dorman. Nah, hibernasi ini dia membutuhkan energi yang sedikit dikarenakan pada masa binatang tersebut berhibernasi, maka mereka akan memiliki suhu tubuh yang rendah, detak jantung yang lambat, pernafasan yang lambat, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Nah, hewan yang melakukan hibernasi ini dia akan seberusaha mungkin untuk menghemat energi selama musim dingin. Nah, jadi contoh dari hewan yang berhibernasi contohnya itu adalah beruang kutub. Nah, di mana beruang kutub ini sebelum memasuki masa hibernasi, maka beruang kutub tersebut akan memasok energi agar mampu bertahan selama musim dingin. Nah, jadi spesies-spesies yang berukuran lebih besar seperti beruang kutub ini, dia akan menjadi hyperfagia dan makan dalam jumlah makan yang besar dan akan menyimpan energinya dalam timbunan lemak. Nah, yang kedua itu adalah autotomi. Nah, autotomi itu adalah suatu teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu organ tubuhnya atau bagian tubuhnya. Nah, jadi autotomi ini dia termasuk ke dalam suatu mekanisme perlindungan diri dari sejumlah ancaman seperti pemangsa atau predator. Nah, jadi hewan yang memiliki kemampuan autotomi itu memungkinkan dirinya untuk melepaskan diri dari sergapan predator adalah cicak. Nah, di mana cicak itu akan melakukan autotomi, yaitu memutuskan bagian ekornya untuk nanti si predator untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi ekor yang putus itu akan tumbuh dalam beberapa waktu. Nah, selain cicak itu ada beberapa hewan lain yang dapat melakukan autotomi, itu contohnya ada kepiting, ada udang, bintang laut, laba-laba, cumi-cumi, dan gurita. Nah, yang ketiga itu adalah estivasi. Estivasi ini adalah keadaan dormansi hewan yang ditandai dengan tidak aktif dan penurunan tingkat metabolisme yang dilakukan sebagai respon terhadap suhu yang tinggi dan kondisi yang gesang. Nah, estivasi ini dia akan terjadi pada saat panas dan kekeringan, musim kemarau panas yang terjadi pada musim panas. Nah, jadi estivasi ini dia merupakan salah satu kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi itu terjadi pada musim dingin, tapi kalau estivasi itu terjadi pada musim panas atau musim kemarau. Nah, umumnya estivasi ini dia akan diikuti dengan pergerakan tempat yang lembab seperti di bawah lumpur atau di dalam tanah.
Nah, jadi tujuan dari hewan invertebrata atau vertebrata melakukan kegiatan estivasi ini yaitu adalah untuk menghindari kerusakan tubuh akibat suhu tinggi dan risiko pengeringan. Nah, hewan darat maupun air itu dapat melakukan estivasi, contohnya adalah buaya. Nah, buaya itu dia melakukan estivasi bila lingkungannya kering dan tempat dia hidup itu menyusut. Nah, pada kondisi ini buaya akan melakukan perlambatan metabolisme dan akan menjadi lebih diam. Nah, saat buaya itu menggunakan cadangan, saat pada estivasi, maka buaya akan menggunakan cadangan air dan lemak yang telah disimpannya. Nah, setelah itu buaya juga mengurangi pengeluaran air dengan menyimpan sisa metabolisme dan mengolah terus sampai urin buaya menjadi pekat untuk menghemat air. Nah, buaya ini dia juga melindungi diri dari kekeringan dengan cara menggali liang dan menggali lumpur dan menunggu berbulan-bulan tanpa makanan atau air sampai hujan turun. Nah, selanjutnya itu adalah diurnal dan nokturnal. Yang pertama itu adalah diurnal. Ketika suatu organisme tetap aktif selama siang hari. Nah, cahaya dan panas pada siang hari itu akan menjadi kondisi fisik utama yang akan mendukung organisme diurnal. Nah, jadi contoh dari hewan diurnal itu adalah spesies serangga penyerbuk yang lalu selanjutnya itu adalah nokturnal. Nah, nokturnal itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan organisme yang aktif pada malam hari. Contohnya itu adalah kelelawar. Beberapa jenis hewan itu dia harus menemukan pasangannya untuk bereproduksi. Nah, terdapat banyak kasus di mana satu individu hewan, pada umumnya itu jantan, dia akan mencoba untuk berperilaku atraktif untuk menarik lawan jenisnya. Nah, peristiwa inilah yang diperlakukan oleh merak dan banyak jenis ikan-ikan terumbu karang untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yang kedua itulah perilaku mencari makan. Nah, hewan itu dia akan memperlihatkan beberapa tipe mencari makan yang berbeda. Nah, jadi beberapa jenis hewan akan sangat selektif terhadap apa yang akan mereka makan. Nah, contohnya itu adalah beberapa jenis serangga yang hanya memakan satu jenis tumbuhan saja. Contohnya oposum yang memakan berbagai jenis serangga serta buah. Yang ketiga itulah perilaku bertahan. Semua jenis hewan sebenarnya dia memiliki peluang untuk dimangsa. Nah, jadi beberapa jenis hewan itu dia memiliki kemampuan perilaku untuk melepaskan diri dari pemangsaan, seperti berlari sangat cepat pada antelop dan berenang dengan cepat pada ikan. Nah, perilaku lain itu seperti melakukan serangan balik dengan perilaku menggunakan tanduk atau dengan gigitan. Dan ada juga beberapa hewan yang melakukan cara untuk menakut-nakuti sehingga predator akan yakin dengan memakan binatang tersebut maka akan berisiko terkena gigitan atau yang lainnya. Contohnya itu adalah rakun. Misalnya rakun ini dia akan memperlihatkan gigi-giginya yang tajam ketika didekati oleh predator.